The ground lurks a predator long thought to be myth, silent. Tak banyak yang tahu, di balik senyum lebarnya yang selalu memancarkan kepercayaan diri, Dwayne "The Rock" Johnson pernah nyaris menyerah pada mimpi-mimpinya. Dunia hanya mengenalnya sebagai bintang laga dengan tubuh raksasa dan karisma menakjubkan, tetapi sedikit yang berani membongkar betapa kerasnya hantaman kritik, fitnah, dan pengkhianatan yang pernah merobek keyakinannya dari dalam. Di balik layar megah Hollywood dan sorak penonton WWE, The Rock pernah dianggap hanya sebagai anak mantan pegulat yang menumpang nama besar ayahnya. Media gosip pun tak segan-segan menjadikannya bahan olok-olok ketika karirnya di ring meredup dan cita-citanya menembus layar lebar dicemooh sebagai mimpi kosong. Tak cukup di situ, beberapa rumor gelap tentang perseteruannya dengan sesama bintang, konflik rahasia di balik produksi film, hingga keraguan para produser besar nyaris menenggelamkan tekadnya selamanya. Namun siapa sangka, di saat semua orang meragukannya, Johnson justru menyiapkan balasan yang membuat Hollywood terdiam. Ia tidak hanya membuktikan dirinya di ring gulat, tetapi melangkah jauh lebih tinggi menjadi aktor dengan bayaran tertinggi di dunia, suatu gelar yang dulunya mustahil bagi seorang mantan pegulat berdarah campuran yang dibesarkan dalam keluarga penuh hutang. Bagaimana Dwayne "The Rock" Johnson berdiri kokoh di tengah badai kritik? Bagaimana ia membungkam keraguan dengan kerja keras dan strategi cerdik? Dan apa rahasia di balik senyum percaya dirinya yang ternyata menyembunyikan luka? Semua akan kita ungkap di sini. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuka sisi gelap yang jarang dibicarakan, sekaligus membuktikan bahwa di balik otot baja The Rock, tersembunyi jiwa pejuang yang nyaris hancur, namun bangkit berkali-kali lipat lebih kuat. Dwayne Douglas Johnson lahir pada 2 Mei 1972 di Hayward, California, sebagai anak tunggal dari pasangan Rocky Johnson, seorang pegulat legendaris berkulit hitam yang membuka jalan bagi pegulat Afrika Amerika di WWE, dan Ata Johnson, perempuan berdarah Samoa yang keluarganya juga berakar dalam tradisi gulat profesional. Sejak kecil, Dwayne sudah hidup dalam bayang-bayang nama besar ayahnya. Semua orang berharap ia akan mewarisi ketangguhan sang ayah, tetapi di rumah, kemiskinan dan tekanan utang membuat keluarga kecil ini sering berpindah-pindah tempat tinggal. Saat remaja, Johnson berulang kali terjerat masalah. Pernah diusir dari rumah sewanya di Hawaii bersama ibunya, Dwayne mudah belajar bahwa popularitas ayahnya tak mampu membayar sewa bulanan. Hidup keras ini membentuk mentalnya, namun juga menanamkan rasa marah yang kelak meledak di ring gulat. Karir gulat profesionalnya dimulai di WWF, sekarang WWE, pada tahun 1996 dengan nama panggung Rocky Maivia, gabungan nama ayah dan kakeknya. Namun, alih-alih disambut meriah, publik justru mencemooh penampilannya. Ia disebut pegulat instan yang numpang tenar. Setiap kali ia muncul di ring, sorakan "di Rocky D" menggema, menandakan betapa penonton menolak kehadirannya. Dwayne muda tidak pernah lupa momen itu. Ketika banyak pegulat lain mungkin mundur teratur, ia justru memanfaatkan cemoohan tersebut sebagai bahan bakar untuk menciptakan persona baru The Rock, sosok arogan heel yang penuh sindiran dan kata-kata sarkas, tetapi entah bagaimana justru dicintai penonton. Dalam hitungan tahun, The Rock menjelma menjadi ikon pop culture, pemegang sabuk juara, dan Raja Mick Wewe yang karismanya meruntuhkan panggung setiap kali ia berbicara. Namun, meninggalkan ring untuk mengejar Hollywood adalah pertaruhan jauh lebih besar. Kritikus film memandang sebelah mata kemampuan aktingnya. Beberapa sutradara menolak mentah-mentah tawarannya karena menganggap Johnson hanya modal otot tanpa kedalaman karakter. Film debutnya, The Scorpion King, meski box office, tetap dijadikan bahan olok-olok sebagai bukti bahwa ia hanyalah pegulat nyasar ke layar lebar. Titik terendahnya muncul ketika beberapa film berikutnya gagal memuaskan pasar, menambah keyakinan para pengamat bahwa The Rock hanyalah sensasi sesaat. Pihak studio pun mulai ragu. Beberapa tawaran dibatalkan, rumor perselisihan dengan rekan mainnya di lokasi syuting pun muncul menjadi santapan empuk tabloid. Di satu sisi, fans WWE merasa ditinggalkan, di sisi lain, Hollywood belum sepenuhnya membuka pintu. Dwayne terjebak di dua dunia yang sama-sama menuntut pengorbanan besar. Tetapi inilah momen pembuktian terbesar dalam hidupnya. The Rock, yang sejak kecil diajarkan untuk tidak menyerah, menolak tenggelam. Ia mulai menata kembali arah karirnya dengan strategi brilian, menerima peran pendukung yang mencuri perhatian, membangun citra family man yang kontras dengan persona arogan WWE, hingga menjalin relasi dekat dengan sutradara dan produser papan atas. Ia menjual kepercayaan, konsistensi, dan etos kerja keras yang membuatnya dicintai di balik layar, sekaligus menjadikannya salah satu bintang yang paling bisa diandalkan untuk mendongkrak box office. Masa transisi inilah yang menyingkap banyak cerita di balik senyum tenangnya. Konflik rahasia dengan lawan main, negosiasi gila-gilaan demi menjaga citra superhero tangguh di mata penonton,
Hingga pengakuan bahwa ia rela bekerja 18 jam sehari demi membuktikan pada semua orang dan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan sekadar pegulat main film, melainkan seorang legenda yang dicetak dari luka dan kritik yang tak pernah habis. Segala sesuatu tentang Dwayne Johnson terasa seperti dongeng modern yang ditulis ulang dengan tinta darah dan keringat. Setelah sukses membangkitkan The Rock sebagai karakter paling dibenci sekaligus paling dicintai di ring WWE, Dwayne menikmati puncak kejayaan sebagai raja hiburan olahraga. Setiap arena penuh, setiap merchandise laris manis. Namun di balik sorak-sorai, badai pertama sudah menunggu. Saat masih menjadi superstar WWE, Dwayne diam-diam merasakan penat yang membunuh. Tubuhnya remuk karena jadwal pertarungan brutal, cedera demi cedera membuatnya harus menyembunyikan rasa sakit di balik senyum. Beberapa orang dalam WWE mengungkapkan bahwa Dwayne pernah bertengkar hebat dengan manajemen karena dianggap lebih sering mangkir latihan dan tampil demi kepentingan akting. Rumor perselisihan dengan pegulat senior pun merebak, terutama saat The Rock dianggap mendapat perlakuan istimewa di atas ring. Lonceng krisis berbunyi keras ketika ia memutuskan melompat penuh ke dunia film. Banyak fans merasa dikhianati. Media pun senang membesar-besarkan gosip, The Rock sudah menanggalkan akar gulatnya hanya demi uang Hollywood. Dwayne, yang terbiasa menelan kritik, kali ini merasakan pukulan telak di ego. Beberapa fans garis keras membuat gerakan boikot, mengejeknya sebagai aktor gagal sebelum filmnya rilis. Setelah The Scorpion King meraup box office lumayan, Dwayne terjebak di lingkaran genre film yang itu-itu saja, peran pria tangguh dengan dialog minim dan ledakan di mana-mana. Kritikus mencapnya aktor satu dimensi. Beberapa proyek filmnya tidak membuahkan keuntungan sebagaimana diharapkan. Label pegulat main film semakin menempel erat. Dalam satu wawancara, ia pernah mengakui betapa frustasi dan tertekannya menghadapi komentar pedas media bahwa ia hanyalah badut berotot yang dijual sebagai atraksi, bukan aktor sejati. Di balik layar, beban mentalnya semakin parah ketika rumah tangganya dengan Dany Garcia, cinta masa kuliahnya, retak karena tekanan karir. Perceraian ini sempat memicu kehebohan, apalagi Dany adalah manajernya sendiri. Beberapa media menuduh Dwayne sebagai pria yang tak pernah puas dengan satu cinta. Walau keduanya akhirnya tetap bekerja sama secara profesional, rumor tentang wanita lain berembus kencang di Hollywood. Namun, di titik terendahnya, Dwayne melakukan langkah gila. Ia menolak peran-peran klise dan menunggu skrip yang benar-benar bisa mengubah citranya. Ia membangun koneksi, merangkul sutradara visioner, dan berinvestasi dalam franchise raksasa seperti Fast Furious. Disinilah kebangkitannya dimulai. Kehadirannya di Fast Five tahun 2011 menjadi momen emas kritikus yang dulu mencibir kini terpaksa memuji. Penonton menyambutnya sebagai suntikan energi baru dalam saga balap jalanan itu. Tapi naiknya kembali Dwayne di Hollywood pun tidak bebas drama. Di lokasi syuting Fast Furious, hubungan tegangnya dengan Vin Diesel menjadi rahasia umum. Beberapa awal produksi membocorkan kabar pertengkaran fisik dan ego bentrok antara dua alpha male ini. Dwayne tak ragu menulis caption sindiran di media sosial, menyebut beberapa rekan mainnya, Candy Asses, istilah sarkas yang segera viral. Kisruh ini sempat mengancam reputasi franchise. Fans terbelah menjadi dua kubu, pendukung The Rock dan pembela Vin Diesel. Studio pusing bukan main, tapi di sisi lain, drama ini justru mendongkrak popularitas film. Dwayne pun memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisinya sebagai tokoh kunci di box office. Dalam diam, ia membangun perusahaan produksi sendiri, Seven Bucks Productions, dinamai dari momen kelam ketika ia benar-benar hanya punya $7 di dompetnya saat karir footballnya gagal total. Dari sini, Dwayne belajar bahwa menguasai cerita dan proyek adalah cara terbaik menaklukkan Hollywood yang penuh racun rumor. Ia tak hanya menjadi aktor, tetapi juga produser, kreator, dan brand global. Namun tetap saja, di setiap langkahnya, kritik tidak pernah benar-benar lenyap. Ia dituduh menjual citra, pria keluarga, demi menarik hati penonton keluarga. Beberapa fans WWE menuduhnya munafik karena jarang kembali ke ring. Kritikus film indie mengoloknya sebagai bintang komersial tanpa kualitas akting sejati. Semua kata-kata pedas itu mengiris kepercayaan dirinya. Tetapi Dwayne selalu menulis balasan dalam bentuk kerja keras, disiplin besi, dan senyum yang seolah berkata, "Kritik kalian adalah bahan bakar saya." Bangkit, jatuh, bangkit lagi. Kisah Dwayne Johnson adalah bukti nyata bahwa tidak ada kejayaan abadi tanpa luka yang harus diterima. Dan di setiap luka, ia menulis ulang takdirnya dengan otot dan tekad baja. Di balik segala citra macho, senyum menawan, dan reputasi aktor dengan bayaran termahal di Hollywood,
Dwayne Johnson menyimpan banyak kebenaran gelap yang jarang ia ungkap secara belak-belakan. Beberapa di antaranya baru terkuak lewat potongan-potongan wawancara yang tidak pernah terlalu diangkat media arus utama. Banyak orang mengira The Rock kebal dengan tekanan mental. Kenyataannya, ia pernah berada di titik tergelap dalam hidupnya saat ia nyaris bunuh diri. Dalam salah satu pengakuannya, Dwayne menceritakan bagaimana di usia muda, setelah cedera parah menghancurkan mimpinya menjadi atlet football profesional, ia pulang ke apartemennya dengan pikiran kosong. Tidak ada uang, tidak ada masa depan, tidak ada siapa-siapa yang bisa diajak bicara. Sisa uang hanya cukup untuk beberapa makan murah, dan di dompetnya hanya tersisa $7 yang kemudian menjadi nama perusahaannya sebagai pengingat luka lama. Patah hati dengan Dani Garcia juga meninggalkan bekas yang tak kalah dalam. Walau mereka berpisah baik-baik, orang dalam tahu bahwa rumah tangga mereka retak karena obsesi Dwayne pada karir dan tekanan publik. Seorang sahabat dekat pernah membocorkan, Dwayne menolak membicarakan masalah rumah tangga dengan orang luar, memilih menumpuk beban sendiri sambil tetap tersenyum di depan kamera. Di lokasi syuting, ia pun harus bermain politik yang melelahkan. Beberapa kru Fast Furious bercerita, The Rock kerap diprotes karena meminta jadwal syuting fleksibel demi bisnis dan proyek lain. Vin Diesel, yang juga produser, merasa ego Dwayne terlalu besar. Perselisihan ini merembet ke rumor bahwa beberapa adegan dihapus atau dipotong agar tidak menodai citra, tak terkalahkan, The Rock. Kritikus film pun tak pernah sungkan menulis resensi tajam. Beberapa menyebut aktingnya kaku, emosi datar, dan hanya mengandalkan fisik. Label, aktor blockbuster tanpa kualitas dramatis, melekat di banyak review. Bahkan saat menjadi tuan rumah acara Saturday Night Live, Dwayne masih dijadikan bahan lelucon. Dia bisa mengangkat mobil, tapi tidak bisa mengangkat adegan emosional. Ironisnya, di luar layar, Dwayne justru orang yang paling rapuh jika bicara soal keluarganya. Ia pernah menulis di Instagram bahwa ibunya sempat mencoba bunuh diri di hadapannya ketika ia berumur 15 tahun. Dwayne muda berlari menahan ibunya di jalan raya, dengan mobil yang hampir menabrak mereka. Trauma itulah yang membuatnya bersumpah untuk selalu terlihat kuat di hadapan publik. Tidak ada yang boleh melihat The Rock hancur. Saat kabar konflik dengan Vin Diesel meledak, media menggila. Fans Fast Furious berdebat sengit di media sosial. Beberapa orang memuja Dwayne sebagai penyelamat franchise, lainnya menuduhnya sombong dan haus perhatian. Di balik semua itu, seorang insider mengaku melihat Dwayne menangis di ruang make-up hal yang nyaris mustahil dibayangkan. Ia bukan menangis karena dihina, tetapi karena lelah terus memikul ekspektasi sempurna. Tapi di titik inilah jiwa pejuangnya muncul lagi. Alih-alih terpuruk, Dwayne membuka diri soal kesehatan mental. Ia mulai bicara di forum-forum motivasi, menceritakan betapa pentingnya dukungan keluarga dan sahabat. Di wawancara dengan Oprah, ia mengaku bahwa ketenaran hanyalah fata morgana jika tak punya ketenangan batin. Media pun akhirnya mulai memandangnya dengan kacamata berbeda. Ia bukan sekadar bintang laga, tetapi simbol ketahanan mental. Ia jadi inspirasi untuk ribuan orang yang merasa gagal atau dihancurkan kata-kata orang lain. Setiap kutipan motivasinya viral di internet. Fans melihatnya bukan hanya sebagai superhero di layar, tetapi mentor kehidupan nyata yang membuktikan bahwa menangis bukan berarti kalah. Dan mungkin, itulah kebenaran paling gelap dan paling manusiawi dari Dwayne The Rock Johnson. Di balik tubuh raksasa dan rekor pendapatan box office, ada seorang pria yang pernah jatuh begitu dalam, lalu berdiri lagi hanya demi membungkam satu suara paling kejam di dunia, suara ragu di dalam dirinya sendiri. Melihat perjalanan panjang Dwayne The Rock Johnson, rasanya sulit menemukan sosok publik lain yang punya ketangguhan mental sekeras baja, tapi tetap meninggalkan ruang untuk jujur soal rapuhnya sisi manusia. Dari seorang pemuda tanpa masa depan, tersingkir dari dunia football, dicemooh penonton WWE, hingga dijadikan bahan tertawaan Hollywood, semua tahap jatuhnya adalah fondasi bagi kebangkitannya yang luar biasa. Bagi sebagian orang, The Rock mungkin hanyalah bintang aksi standar, otot besar, aksi ledakan, kata-kata motivasi klise. Namun, di balik citra, badannya besar, mulutnya tajam, Dwayne menunjukkan sebuah pelajaran mendasar, bahwa reputasi tidak dibangun dalam sehari, dan ketenaran pun tidak kebal terhadap serangan cemooh. Ia berdamai dengan masa lalu, menertawakan meme tentang dirinya, dan menjadikan kebencian orang sebagai bensin untuk terus berlari lebih cepat dari keraguan. Channel ini melihat Dwayne bukan hanya sebagai aktor dengan rekor box office, tetapi sebagai sosok peringatan. Di era di mana media sosial memuja kesempurnaan palsu, The Rock justru membiarkan publik tahu bahwa jatuh, gagal, dan menangis adalah bagian dari proses menjadi legenda hidup.
Ia tak ragu membagikan kisah trauma masa kecil, atau mengakui bahwa beban untuk selalu terlihat kuat kadang membunuhnya pelan-pelan dari dalam. Tentu saja, kita tidak bisa menutup mata pada kontroversi di sekitarnya. Konflik panas dengan Vin Diesel, rumor soal sikap bosi di lokasi syuting, hingga tudingan bahwa image pria keluarga sengaja dijual untuk meraih penonton keluarga, semua itu tetap menempel di namanya. Tapi bukankah disitulah letak daya tariknya? Dwayne tidak pernah menyangkal bahwa Hollywood adalah permainan politik. Ia memainkannya, tapi dengan gaya The Rock, terbuka, keras kepala, tapi penuh perhitungan. Bagi penonton setia WWE, beberapa mungkin masih merasa kehilangan The People's Champ yang dulu mendominasi ring. Bagi penggemar film indie, Dwayne hanyalah raja popcorn movie tanpa keberanian menjajal peran dramatis yang butuh kelemahan mendalam. Namun bagi publik luas, Dwayne Johnson tetap The Rock, simbol mimpi Amerika modern. Mulai dari nol, gagal berulang kali, tapi akhirnya menaklukkan segalanya dengan otot, senyum, dan mental sekuat batu karang. Channel ini percaya, di masa depan, Dwayne masih akan terus menuai kritik. Selama dia berdiri di barisan aktor termahal dan film-filmnya meraup miliaran dolar, mulut orang tak akan pernah berhenti menuduhnya bermain aman. Tapi itulah harga yang dia bayar untuk sebuah reputasi yang dibangun di atas puing keraguan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk yang pernah meragukan The Rock? Atau justru sejak awal percaya bahwa di balik lelucon bulatnya dulu, tersimpan mimpi yang tidak pernah padam? Coba kalian bayangkan, jika Dwayne Johnson waktu itu menyerah dan membiarkan kritik membunuhnya, apa Hollywood akan punya legenda baru seperti sekarang? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Dwayne layak disebut raja blockbuster sejati? Atau hanya fenomena sesaat yang pandai mengelola pencitraan? Channel ini hanya bisa berkata, di balik semua kontroversi, satu hal tetap jelas, The Rock adalah satu dari sedikit manusia di dunia hiburan yang benar-benar membuktikan, kata-kata hinaan publik tidak bisa mengubur tekad orang yang mau berdiri lagi, berapa kalipun dia dijatuhkan. Di antara ribuan kisah bintang Hollywood, nama Dwayne The Rock Johnson akan selalu terdengar berbeda. Ia bukan dilahirkan dalam kemewahan, bukan pula meraih popularitas hanya karena keberuntungan semata. Hidupnya adalah rangkaian luka yang ditertawakan dunia, kemudian dijahit ulang dengan keberanian yang membuat banyak orang akhirnya menunduk hormat. Mungkin suatu hari, penonton akan bosan melihat aksi heroiknya di layar lebar. Mungkin juga suatu saat, sosok raksasa penuh humor ini akan digantikan oleh wajah baru yang lebih muda, lebih segar, dan lebih sesuai selera pasar. Namun satu hal yang sulit dihapus dari ingatan, cara The Rock bertahan di tengah badai kritik, hujatan, dan tekanan, membuatnya lebih dari sekadar bintang. Ia adalah bukti hidup bahwa setiap manusia berhak menciptakan takdir kedua, bahkan ketika orang lain telah memvonisnya gagal. Di sebuah wawancara lama, Dwayne pernah tertawa kecil sambil berkata, "Kalau kalian benci sama aku, teruskan saja. Itu artinya aku masih hidup dan kalian masih menontonku." Sederhana, sarkastik, tapi jujur. Barangkali, disitulah letak rahasia The Rock. Ia membiarkan kebencian orang lain meracuni hatinya sebentar, lalu mengubahnya jadi tenaga untuk membangun istana baru di atas puing-puing cibiran. Hari ini, ketika kita mendengar namanya, yang terlintas bukan lagi pegulat gagal atau aktor sok keren. Yang terlintas adalah sosok pria dengan senyum hangat, kata-kata motivasi yang menenangkan, dan kisah jatuh bangun yang mengingatkan kita bahwa tak ada penghinaan yang bisa menundukkan manusia yang mau berdiri lagi. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui publik. Tapi sekarang, kalian sudah tahu, di balik bahu kekar dan tawa lepas Dwayne Johnson, pernah berdiri seorang remaja putus asa yang hanya punya $7 di saku dan segunung mimpi yang kini menjelma jadi legenda.